Jadi udahlah, mengaku salah, nggak peduli kau itu Irjen Pol atau apa, itu nggak peduli bagi rakyat ya kan. Rekayasa, manipulator, penipu ya tetap penipu, apapun pangkatnya, gitu aja. Ya. Sekarang pertanyaannya saya tanya lah sama kau Krisnamurti ya. Siapa yang menaruh cyanida itu ke dalam gelas? Coba saya tanya dulu sama kau ya. Ya, coba. Ya. Siapa yang menaruh cyanida itu di dalam gelas? Wah, kau jujur, makanya kau mengaku jujur ya. Supaya selesai ini kasus pelajaran sejarah agar jangan diulangi lagi oleh orang lain. Manipulasi ini apalagi oleh institusi yang dibiayai rakyat. Anda itu digaji oleh rakyat. Gitu. Ya. Saya tanya dulu pertanyaan itu. Cuma kalian berapa orang ini yang tahu ya kan? Siapa yang menaruh cyanida dalam gelas? Ya. Yang pasti itu bukan Jessica. Ya, kalau itu Jessica, ya nggak mungkin kalian perlu rekayasa, itu anak-anak juga tahu itu jawaban itu ya. Logika bodoh saya pun udah bisa menjawab itu. Dan orang lain yang nggak perlu, orang awam yang lain pun sudah bisa itu jawab ya. Pertanyaannya itu siapa yang menaruh gelas cyanida itu ke dalam gelas? Ya, pasti itu kalian taruh setelah kejadian. Ya, setelah kejadian untuk dianalisa, kalian taruhlah itu cyanida ke dalam gelas. Kenapa? Alasan saya. Halo Sobat Kompas Informasi, ketemu lagi dengan channel saya ya. Dan kali ini yang mau saya bahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso kembali, dan tetap akan menyuarakan kasus Jessica Kumala Wongso. Dan di kesempatan kali ini yang mau saya bahas yaitu tentang videonya Bang Resmond Sianipar yang saat ini tetap bersuara dan tidak akan ada berhentinya untuk menyuarakan tentang keadilan buat Jessica Kumala Wongso. Walaupun tidak sebanyak dulu penonton ya, akan tetapi jikalau kita tetap membahas, tetap menyuarakan tentang keadilan ini, tentunya nantinya juga semakin lama semakin akan bertambah ya. Untuk penonton juga tetap ada jikalau kita terus, agar tidak hilang tetap kita suarakan. Dan yang ini mau saya kasih tahu ke teman-teman tentang vokalnya Bang Resmond Sianipar dan semangatnya hingga detik ini masih tetap berjuang ya, tidak akan berhenti setiap hari ya beliau ya. Oke teman-teman, mari kita langsung tonton videonya. Fondasi Olan Sianipar di Belige Academy di tepian Danau Toba untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke dan yang sedang menuntut kehidupan dan menuntut ilmu di luar negeri. Oke pemirsa, sekarang hari ini tanggal 7 April 2024 ya. Saya hari ini genap 100 hari ya dalam mendokumentasikan kejahatan-kejahatan ya, tiap detil dari rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar ya, dan Christopher Harimanrianto yang dikoordinasi oleh Krisnamurti, Irjen Pol Krisnamurti ya, sejak. Nah, jadi ini yang dibahas yaitu tentang rekayasa, yaitu yang dilakukan oleh beberapa oknum ya teman-teman ya, yang sesuai sama pengetahuan Bang Resmond Sianipar, sesuai sama keahlian yang ia ketahui, yang ia temukan ya. Banyak kejanggalan, banyak rekayasa katanya, kata beliau, menurut beliau ya. Ini ada beberapa kejanggalan, dan ini yang paling parahnya dan lebih vokalnya lagi, ini ada kata-kata Bang Krisnamurti ya. Ini teman-teman ya, kita tonton ya. 27 Desember 2023 ya, saya alokasikan waktu saya khusus ya untuk mendokumentasikan ini agar kalau ada gunanya bagi pemirsa ya, dan bagi orang-orang yang berkepentingan, yang berwenang ya, agar bisa mempelajari dari apa yang saya kupas, khususnya para jaksa, para hakim, para pengacara ya, khususnya para hakim, agar jangan lagi ditipu oleh ahli-ahli ya, dengan ditipu oleh ahli yang posting ya, mengekspos, totally expose sertifikatnya lah, segala macam ya, jabatan, ternyata dia penipu dan rekayasa. Jangan mau lagi ya, apakan kontennya, argumennya yang kalian apakan ya, pertentangkan, perdebatkan di pengadilan. Jangan hanya karena dia ini ya, Inggris atau apa, nggak ada itu gunanya itu ya pada para hakim ya. Jangan cepat ditipu dengan bungkus-bungkus SOP. Begitu juga dengan jaksa ya, jangan mau kompromi dengan siapapun yang memerintah kalian ya. Pertahankan integritas data, apalagi data digital. Jangan mau hanya karena dia direktur Reskrimum diperintah berubah flash disk, kalian mau saja. Oh, ini jadi direktur ya di Reskrimum ya, kata beliau ya. Ini memerintah merubah flash disk, ceritanya seperti itu ya. Merubah isi flash disk atau barang bukti yang tentunya tidak lain lagi yaitu tentang CCTV, barang bukti CCTV tersebut ya teman-teman ya. Karena itu mengkhianati rakyat itu ya. Kalian dibayar rakyat harusnya ya mencari kebenaran untuk rakyat, bukan menumbalkan demi karirnya direktur Reskrimum dan demi karir kalian. Jangan mau lagi para jaksa ya, dan para pengacara harus lebih detail lagi gitu, karena kalianlah yang membela hak kalian ya, terkait dengan, apalagi terkait dengan barang
bukti digital ini, kalian harus sejak proses awal harusnya sudah melibatkan ahli yang paham dengan itu ya, karena ya dari pelajaran ini ya ternyata yang merekayasa adalah oknum polisi, yang memerintahkan rekayasa, mengkoordinasi rekayasa itu adalah Kombes Pol ya, Krisnamurti. Itu pelakunya AKBP. Bayangkan, mereka polisi tapi mengkhianati rakyat, mengkhianati tugasnya. Demi apa ya? Demi karir lah ya. Dengan jabatan jenderal ya duit pun lancar. Dan gitu. Jadi ya harus hati-hati, jangan lagi pernah percaya sama siapapun ya. Inilah pelajaran ya, bahwa oknum polisi pun bisa merekayasa ya demi kepentingan mereka. Inilah yang pelajaran berharga di kasus ini ya, supaya tidak terulang lagi. Semua pihak harus lebih hati-hati, terutama jaksa ini. Kalau sudah kabur-kabur langsung kalian tolak gitu. Kalian baca metadatanya, periksa. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan ahli yang independen, jangan ahli dari kepolisian, nanti kalian ditipu lagi gitu. Tanya yang ahli independen gitu. Kalau enggak, kalian apa susah ya, tanya ke kampus gitu. Bukan hanya 1-2 kampus, tanya beberapa kampus kalau kalian ragu ya. Karena inilah pelajaran. Ini adalah temuan-temuan dari Bang Resmond Sianipar. Bang Resmond Sianipar vokal seperti itu dan berani bilang seperti itu, dia punya data-datanya ya. Jadi dia berbicara itu sesuai data ya teman-teman ya. Dia tidak akan mungkin berbicara asal-asalan tanpa memiliki sebuah data atau tanpa memiliki sebuah barang bukti yang ada dugaan rekayasa tersebut teman-teman ya. Coba bayangin, sevokal ini, seberani ini ya teman-teman ya. Oke, di video ini ya saya meminta ya kepada Anda ya, Krisnamurti, bertobatlah Anda, ini bulan suci Ramadan ya. Ini saatnya Anda kembali ke jalur yang benar ya. Di bulan ini harusnya Anda sadar, bertobat, mengakui Anda salah ya. Karena tidak ada lagi secara ilmiah, kalian tidak ada lagi ruang gerak kalian untuk apa ya, mencari pembenaran. Tidak ada lagi, sudah saya semua analisa secara detail rekayasa-rekayasa yang kalian lakukan. Makanya tuh tidak ada lagi untuk ngumpet lah istilahnya ya, untuk membela diri bahwa itu ada sebuah rekayasa, itu tidak bisa mengelak, kata dia kan gitu ya, kata Bang Resmond itu seperti itu. Sungguh-sungguh jikalau benar ya teman-teman ya, ini sungguh seseorang ya penegak hukum yang tidak pernah kasihan sama rakyat atau sama seseorang yang sedang mencari keadilan teman-teman ya. Terus ini motifnya itu apa gitu ya, jikalau benar gitu ya, motifnya itu apa gitu ya, sampai setega itu ya terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Atau karena memang kasus ini viral kemarin, itu fenomenal ya, disiarkan oleh beberapa stasiun televisi secara live sehingga banyak yang nonton, diketahui oleh seluruh Indonesia gitu ya, atau gimana gitu ya, biar karirnya naik, biar tenar, biar dapat jabatan atau pangkat, atau gimana. Ini membingungkan ya teman-teman. Jikalau kita dengar pernyataan-pernyataan Bang Resmond Sianipar, ini motifnya nih apa jikalau ini benar gitu ya. Jikalau yang dilakukan ya sebuah perekayasaan itu hanya untuk menjebloskan Jessica Kumala Wongso, ini maunya ini apa gitu kan, bingung. Jikalau benar apa yang dikatakan oleh Bang Resmond Sianipar ini. Krisnamurti, bertobatlah di bulan Ramadan ini. Di bulan suci ini harusnya tahu, buat statement publik, minta maaf, mengaku salah. Ya, karena apa? Ini akan menyeret namamu terus. Nggak bisa kalian membantah saya. Bukti 1 dari 37 saja sudah nggak bisa kalian bantah. Ya, bagaimana kamera 7? Semua pergerakan-pergerakan Jessica di meja 54 justru kalian kabulkan. Untuk apa kalian kabulkan? Ya, untuk memanipulasi, untuk merekayasa. Itu anak kecil pun bisa jawab. Ya, nggak usah anak dewasa. Orang dewasa yang satu bukti saja itu katanya tidak bisa bantah katanya ya teman-teman ya. Satu bukti dari Bang Resmond Sianipar aja itu katanya tidak bisa bantah. Padahal ini ada 37 bukti teman-teman ya. Baik ya. Untuk apa kalian kabutkan? Ukuran semua objek menjadi seperempatnya. Ketika di zoom, ya kaburlah. Tinggal ceritalah si Muhammad Anwar Al-Azhar ini untuk menggiring para hakim yang buta ya, secara digital pemahamannya ya tidak ada lah, karena seumur hidupnya belajar tentang hukum. Nah, disitulah kesempatan kalian, Krisnamurti. Jadi inilah kesempatanmu harusnya ya. Nggak peduli kau jenderal bintang berapa sama kami ya. Apa gunanya jenderal kalau memanipulasi seperti ini? Gitu loh. Minta maaf lah kau kepada publik ya. Minta maaf, mengaku salah, dan siap dihukum. Itu aja caranya yang paling elegan ya, gentleman. Jadi nggak ada lagi ruang gerak kalian. Nggak mungkin lagi kau bilang saya tidak tahu, itu tidak mungkin. Anda sendiri datang pada saat Christopher ini menyajikan penipuannya. Anda saat itu sudah Wakapolda, sudah tidak direktur Reskrim Polda Metro Jaya saat 2016 itu. Anda datang kan, takut ketahuan rekayasa itu, makanya Anda support di situ. Ya, makanya saya bilang sekali lagi, tidak ada lagi ruang gerak kau itu untuk mencari pembenaran atas rekayasa ini. Tidak
ada lagi. Tinggal menunggu keberanian Kapolri aja menuntut kalian, memecat kalian. Sebelum kalian dipecat, ya. Lebih baik secara gentleman mengaku. Udah kalian berdua ini, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar ya. Ya kalau Christopher tinggal angkutnya itu. Kalau kalian sudah mengaku ya wajib diangkut itu. Dan para jaksa ini lebih gampang. Tapi dimulai dari kalian mengaku salah lah. Karena apa ya? Ya kalau kalian percaya itu karma, tinggal tunggu aja lah waktunya untuk kalian itu. Tapi kalian bisa mengoreksi ini ya, menjadi pelajaran hukum ya. Itu tidak ada lagi, udah menyerah aja lah. Nggak ada lagi ruang apalagi secara ilmiah. Kalau sudah ada ya sudah keluar Muhammad Nur itu kemarin kalau saya salah. Sudah nggak ada lagi Krisnamurti ya. Sudah menyerah lah sekarang, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ngeri teman-teman ya, jika lo dengar perkataan Bang Rismon ini ya, ngeri ya, seberani sevokal ini dia, gitu ya, sampai berani mengatakan hal yang ibaratnya ya, ini belum terbukti aja dia sudah berani seperti itu gitu ya. Dan yang memegang barang bukti bahwa ada dugaan rekayasa itu cuman Bang Rismon Sianipar gitu ya. Itu pun belum diuji gitu ya. Akan tetapi dia sudah meyakini gitu, hebatnya beliau itu seperti itu ya. Tapi saya yakin karena dia punya keyakinan dan sesuai keilmuan beliau gitu ya, saya yakin bahwa dan saya masih mempercayai Bang Rismon Sianipar bahwa itu mungkin itu ada benarnya gitu ya. Sehingga dia berani sampai ya sevokal itu gitu ya. Ini ya tergeraklah hatimu ya. Pakai nuranimu yang masih ada yang tersisa itu sebagai sebagai dasarmu untuk mengaku salah ya. Mengaku salah kau menggunakan video CCTV rekayasa ya dalam memasukkan Jessica, menersangkakan dia. Masukkan Jessica ke sel 4 bulan ya. Kau tuntut, kau giring, kau perintah-perintah jaksa itu agar berubah, mengubah-ubah isi flash disk. Padahal data digital sangat rentan terhadap perubahan. Ya, isi flash disk, jumlah folder, isi folder saja berubah waktu demi waktu. Kamera 10 sampai 14 kalian sembunyikan. Saya yakin itu lebih dekat ke kamera ke meja 54 daripada cuma kamera 7 dan kamera 9 yang di belakang. Jadi udahlah, mengaku salah, nggak peduli kau itu irjen pol atau apa, itu nggak peduli bagi rakyat ya kan. Rekayasa, manipulator, penipu ya tetap penipu, apapun pangkatnya. Gitu aja ya. Sekarang pertanyaannya saya tanya lah sama kau Krisnamurti ya. Saya tanya lah beberapa pertanyaan pada anda ini ya, supaya direkam publik. Siapa yang menaruh cyanida itu ke dalam gelas? Coba saya tanya dulu sama kau ya. Coba ya, siapa yang menaruh cyanida itu di dalam gelas? Saya tanya lah dulu ya. Yang akan diuji, dianalisa oleh Nur Samran Subandi sebagai toksikolog dan Imade Agus Gelgel Wirasuta. Siapa yang menaruh itu? Saya tanya lagi sama kau jujur. Makanya kau mengaku jujur ya, supaya selesai ini kasus pelajaran sejarah agar jangan diulangi lagi oleh orang lain. Manipulasi ini apalagi oleh institusi yang dibiayai rakyat. Anda itu digaji oleh rakyat ya. Saya tanya dulu pertanyaan itu. Cuma kalian berapa orang ini yang tahu ya kan, siapa yang menaruh cyanida dalam gelas ya. Yang pasti itu bukan Jessica ya. Kalau itu Jessica ya nggak mungkin kalian perlu rekayasa. Itu anak-anak juga tahu itu jawaban itu ya. Logika bodoh saya pun udah bisa menjawab itu. Dan orang lain yang nggak perlu, orang awam yang lain pun sudah bisa itu jawab ya. Pertanyaannya itu siapa yang menaruh gelas cyanida itu ke dalam gelas ya. Pasti itu kalian taruh setelah kejadian ya. Setelah kejadian untuk dianalisa, kalian taruhlah itu cyanida ke dalam gelas. Kenapa? Alasan saya, argumentasi saya selalu ada ya. Jika benar Jessica yang menaruh cyanida atau sesuatu toksik ke dalam gelas, tidak mungkin kalian rekayasa semua video CCTV 1 sampai 15 ini. Posisi sedotan kalian rekayasa di kamera 15 menjadi gabungan, menjadi kabur, menjadi kerdil semua. Dan terutama pergerakan Jessica di kamera 7. Gak mungkin kalian perlu rekayasa kalau benar Jessica masukkan sesuatu itu ya. 16, 28, 40 kak. Masuk akal juga ya teman-teman ya. Kenapa harus direkayasa jika memang sudah ada cyanida gitu ya. Oke teman-teman, jadi ya nggak ada habisnya jikalau kita bahas di sini terus ya. Dan kita akan bahas video selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi terbuka dan terang benderang nantinya ya teman-teman, setelah Bang Rismon Sianipar terus mengungkap hal ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya doakan Bang Rismon Sianipar terus semangat dan terus berjuang untuk keadilan anak bangsa ini, dan terutama untuk Jessica Kumala Wongso yang saat ini lagi dibahas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.